Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman dan bunda-bunda semua berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan happy selalu. Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, apa yang diinginkan dan dicita-citakan di tahun ini semoga segera terwujud dan juga tercapai, amin. Alhamdulillah saya masih bisa share video kegiatan saya lagi ya teman-teman. Ini kegiatan saya di siang hari hingga malam hari. Ini merupakan sambungan dari video saya yang sebelumnya ya teman-teman, dan saya baru bisa edit dan juga dubbingnya sekarang. Mohon maaf ya teman-teman kalau durasi videonya ini berdurasi sedikit panjang. Semoga teman-teman gak bosan ya nonton video dari saya. Oke teman-teman, ini diawali dari video pertama itu kita setelah pulang dari pasar, saya langsung mau buka anting-anting yang dipakai sama adik Fani, langsung saya ganti dengan anting-anting yang baru kita beli gitu. Lanjut lagi ya teman-teman, setelah kita makan siang ini saya mau minta tolong Pak suami buat ngeborit ini rak. Saya minta tolong Pak suami buatkan rak di atas gini ya teman-teman, karena ini mau saya jadikan tempat untuk nyimpan sabun cuci baju gitu pas di atas mesin cuci. Jadi saya nggak ribet lagi kalau mau cari sabunnya. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau Pak suami itu dia nggak pakai baju, karena memang biasanya kalau Pak suami di rumah itu dia memang nggak pakai baju, apalagi cuaca di siang hari ini itu sangat panas dan juga gerah ya teman-teman ya. Terik mataharinya itu luar biasa panas, dan ini Pak suami dia lagi gergaji papan alasnya gitu karena kepanjangan. Di sini saya pakai papan triplek, bukan triplek sih teman-teman, ini agak sedikit tebal dari triplek gitu. Ini nggak saya beli ya teman-teman, ini dibawa Pak suami dari tempat kerjanya gitu. Dan tadi juga itu saya ada pegang sejenis karpet gitu untuk lantai rumah ya teman-teman, cuman karena kita nggak punya bahannya ya saya pakai bahan yang ada aja dan seadanya. Itu juga karpetnya dibawa Pak suami dari tempat kerja ya teman-teman, sisa-sisa gitu. Jadi alasnya itu saya lapisi pakai karpet tadi ya teman-teman, itu karpetnya warna coklat, jadi nggak banyak-banyak warna ya, yang seadanya aja. Lanjut ini saya juga minta tolong Pak suami sekalian ngerjain mau buat rak juga untuk di dapur ya teman-teman, tempat saya buat naruh gula, kopi, teh gitu ya teman-teman. Ini juga alat atau bahannya itu ya sisa-sisa dari yang dibawa Pak suami ya teman-teman ya. Di sini saya hanya bisa mandorin Pak suami ya teman-teman, karena adik Fani itu dia nggak mau tidur siang, mungkin karena cuacanya itu memang panas banget. Selesai dari bagian dapur ini, lanjut lagi saya minta tolong sama Pak suami buat raknya juga di dalam kamar, buat saya naruh-naruh buku-buku gitu ya teman-teman ya, supaya lebih rapi lagi. Dan ini Pak suami udah selesai ngerjain raknya ya teman-teman. Lagi ini saya mau lap-lap dulu karena alas tripleknya itu sedikit berdebu gitu, jadi saya lap-lap sebelum saya letakin barangnya di atas. Ini sejenis kayak bentuk ambalan gitu ya teman-teman. Kalau beli ambalan lagi pasti saya ngeluarin uang lagi, jadi makanya saya pakai yang ada aja. Itu memang rak penyangganya itu kita beli, cuman nggak mahal ya teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, ini saya sapu-sapu dulu ya teman-teman, karena pas Pak suami itu ngebor itu dindingnya itu otomatis kan ada ngeluarin kayak kotoran-kotoran batu-batuan gitu. Jadi saya sapu-sapu dulu nunggu raknya itu kering. Setelah raknya kering ini saya mau susun-susun dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya untuk tempat-tempat apa ya, kayak buku-buku gitu supaya agak sedikit cantik ya teman-teman. Ini sebelum saya geser-geser itu figura foto udah lama ya teman-teman, dari saya masih gadis itu udah ada, cuman fotonya itu sekarang foto ya kita sama Pak suami doang. Ini sekitar jam-jam 4 sore gitu ya teman-teman, udah mulai sore, jadi saya ini mau gercep ngerjainnya karena sehabis ini kita mau pergi keluar gitu, ada yang mau dibeli. Ini Mbak K dan adik Faninya itu lagi tidur ya teman-teman ya, mereka itu tidur agak kesiangan kesorean gitu teman-teman. Setelah beres yang bagian kamar ini, lanjut saya sapu-sapu ya teman-teman ya, bekas-bekas Pak suami ngebor tadi ya teman-teman ya, kayak batu-batuan gitu. Ini saya sapu-sapu ke depan aja, dan pas saya lagi sapu-sapu adik Fani itu bangun.
Saya mau beresin rumah dulu ya teman-teman sebelum saya pergi keluar gitu. Ntar kalau udah pulang dari luar itu pasti capek ya. Jadi makanya saya bersih-bersih dulu. Ntar pulang itu tinggal tiduran, rebah-rebahan aja. Dan ini lanjut ke video teman-teman. Ini kita udah sampai aja ke Serba 35. Seperti di video saya yang sebelum-sebelumnya saya pernah bilang ke teman-teman mau ngajakin teman-teman itu belanja ke Serba 35 ya. Dan ini ya teman-teman tokonya yang Serba 35. Ini itu alamatnya kalau nggak salah sih di Jalan Garuda Sakti, cuman kilometernya ini saya kurang tahu entah di kilometer 2 atau kilometer 3. Mungkin teman-teman yang ada di Pekanbaru bisa cek di Google Maps gitu ya. Dan ini di pintu masuknya Pak suami itu lagi lihat-lihat stiker untuk dinding gitu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau ada suara gitu, itu suaranya Mbak Kay. Karena pas saya lagi dubbing ini Mbak Kay itu lagi ngobrol bareng ayahnya. Dan ini di pintu masuk kita disuguhi ini ya teman-teman, ini ada meja yang berisikan jam. Ini ada jam tangan laki-laki dan juga jam tangan perempuan serta anak-anak gitu ya. Itu juga harganya 35 ya teman-teman. Lanjut ini kita disuguhi dengan ikat pinggang, dompet emak-emak, dompet bapak-bapak. Pokoknya semua barang yang ada di sini itu memang serba 35 ya teman-teman. Ini Pak suami lagi lihatin dompet untuk Pak suami gitu ya teman-teman. Dan itu pegawainya dia ketawa karena dia ngelihatin saya pegang handphone sambil ngarahin kamera HP gitu sambil goyang-goyang. Karena memang di tempatnya itu teman-teman di sini itu lagi ada musik gitu ya, keras kencang banget. Makanya suara aslinya saya matikan, takutnya ntar jadi copyright gitu ya teman-teman, kena pelanggaran. Setelah itu tadi Pak suami cuma lihat dompet doang ya teman-teman. Sebenarnya sih mungkin Pak suami itu dia pengen beli dompet, cuman tujuan awal kita kesini tuh bukan beli itu ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman perintilan dapur, ini seperti botol minuman yang viral-viral dulu yang sangat mahal. Sekarang itu di sini itu bisa dibeli 35 ya teman-teman, dan botol minuman anak-anak ini juga 35 ya. Sebenarnya tangan saya itu gatal pengen ngambilin apa yang saya lihat yang imut-imut, cuman saya menahan keinginan ya, karena sejujurnya budgetnya itu pun terbatas. Suasana di tokonya ini lagi rame-ramenya ya teman-teman, mungkin karena masih sore juga. Ini Pak suami dia ngelihat keset kaki bentuk kepala beruang gitu, lucu kata Pak suami. Itu Mbak Kesya dia sibuk ngelihatin mainan ya teman-teman. Di sini juga ada jual mainan anak-anak, jual boneka, jual bantal-bantalan gitu ya. Ini pengen sebenarnya bonekanya dibawa satu yang warna pink, kalau enggak warna hijau imut-imut gitu. Mbak Kesya itu dia lari sana lari sini karena dia pengen beli mainan, cuma saya larang karena memang budgetnya nggak ada ya teman-teman. Kita kesini itu ya cuman mau beli yang diperlukan aja. Saya mau lihat ini teman-teman kayak toples untuk food container saya gitu, saya mau nambah sedikit. Di sini saya juga nemuin tempat beras ya teman-teman ya. Di toko Serba 35 hari ini dia jual peralatan rumah tangga juga ya teman-teman, cuman dia jualnya itu nggak banyak. Peralatan rumah tangga yang dijual di sini itu ya yang kayak sekarang tren-tren gitu ya teman-teman ya, yang viral-viral pokoknya yang dipakai ibu-ibu sekarang, emak-emak sekarang, mungkin supaya barangnya itu cepat berputar dan cepat habis gitu. Ini videonya saya cepatin ya teman-teman karena durasi sebenarnya itu panjang banget, takut ntar teman-teman itu pada bosan gitu ngelihatnya. Ini Pak suami dia lagi lihat pisau set gitu ya teman-teman ya. Kalau saya menuruti keinginan saya, ini barang-barang yang saya perlukan itu pengen saya beli, pengen saya bawa pulang ke rumah ya teman-teman. Cuman sebahagian barangnya itu sih perlu-perlu, cuman nggak perlu-perlu banget. Jadi keinginan itu saya tahan dulu, saya rem dulu, karena ntar kalau dibeli itu budgetnya pasti nggak sesuai budget alias over budget. Jadi yang nggak perlu-perlu banget nggak kita beli ya teman-teman, kita belinya yang perlu aja.
aja. Lanjut lagi ini teman-teman, kita berjalan ke lorong belakang. Ini ada sendal-sendal, pokoknya sendal-sendal di sini itu juga 35 ya teman-teman. Ini saya ngelihatin sendal yang warna ungu-ungu gini, kayaknya manis gitu, saya coba. Memang pas, cuman coba ya teman-teman. Sehabis itu saya kembalikan lagi deh sendalnya ke rak. Di sini juga ada sendal laki-laki, sendal perempuan, sendal anak-anak, sendal emak-emak, pokoknya segala macam sendal banyak ada di sini teman-teman. Kita sampai bingung mau beli yang kayak gimana. Dan ini ya teman-teman ya, sendal yang pernah saya tunjukin ke teman-teman di video sebelumnya, saya belinya di sini. Ini sendal bapak-bapak, dan ada juga jual keranjang pakaian gitu ya teman-teman. Ini bagian sendal anak-anak. Sendal anak-anaknya juga imut-imut, lucu-lucu, comel-comel, warna-warni. Pengen dibeli, cuman mikir lagi keuangan dan budgetnya itu. Ini lanjut di bagian pakaian gitu ya teman-teman. Ini ada celana panjang bapak-bapak alias pak suami gitu ya. Toko serba 35-nya ini sangat luas dan besar ya teman-teman. Barangnya juga itu ditata dan dipajang itu sangat rapi. Ini saya ada di bagian daster, saya lihat-lihat doang ya. Di sini juga baju-baju seperti setelan, bukan setelan sih teman-teman, kayak baju blus, atasan dan celana untuk emak-emak ada juga. Dan di sini juga ada jual jilbab ya teman-teman. Ini kita udah mau lanjut ke depannya teman-teman. Dari belakang tadi ini pak suami ngeliatin topi. Ini kita nggak bisa ngambil videonya banyak-banyak atau lama-lama karena ini udah mau maghrib. Jadi saya mau langsung ke depan buat ambil barang yang mau saya perlukan gitu ya teman-teman ya. Videonya langsung saya skip dan langsung saya sampai rumah gitu ya teman-teman. Itu tadi saya beli pisau set, beli food container gitu ya teman-teman. Terus saya juga ada beli tongsis, ada beli mainan bake. Ini setelah sampai rumah itu kita kelaparan, langsung aja pak suami dia mau masak mie kuah. Dan setelah itu kita makan ya teman-teman ya. Kan kebetulan juga setelah sampai rumah itu hujan ya teman-teman, turun hujan deras banget. Dan langsung ya teman-teman, ini videonya dilanjutin setelah semuanya pada tidur. Ini itu sekitaran jam setengah 9-an gitu ya teman-teman. Pak suami, anak-anak itu udah pada tidur. Langsung aja saya gercep mau bersih-bersih rumah. Karena saya tadi sorenya itu atau siangnya gitu belum sempat bersihin rumah secara total gitu ya, masih ala kadarnya. Dan ini mau saya kerjain langsung ya teman-teman. Saya bersihin sampai kinclong dari bagian dapur, kamar, dan juga ruang TV gitu. Saya mau sapu-sapu dulu karena sisa-sisa dari yang siang kita ngerjain rak itu masih ada sisa-sisa pasiran gitu ya teman-teman, batu-batu gitu ya. Jadi mau saya sapu-sapu sampai kinclong, sampai bersih karena saya mau ngepel ini lantai karena udah lengket banget ya teman-teman. Ini itu sebenarnya kalau nggak saya kerjain gitu ya, ini udah capek banget, tapi kalau saya mager nggak saya kerjain pasti besoknya itu kerjaan saya lebih numpuk dan lebih double lagi. Jadi mumpung mereka itu udah pada tidur, ini saya mau langsung bersih-bersih dulu supaya besok paginya itu saya bisa lebih sedikit santai gitu ya teman-teman. Saya mau ngepel dulu, saya mulai dari bagian dapur ya teman-teman ngepelnya setelah saya sapu-sapu tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di video itu, mereka sudah pada tidur nyenyak, sudah pada sampai di alam mimpi. Itu Mbak Ki itu dia keseringan tidur di lantai gitu ya teman-teman. Ntar saya angkat, saya taruh balik dia ke atas kasur kalau kerjaan saya sudah beres. Lanjut setelah selesai menyapu, ngepel lantai, ini saya mau cuci piring dulu ya teman-teman. Ini piring ini dari pagi gitu belum saya cuci karena memang belum sempat. Akhirnya ini pada malam hari saya harus nyuci karena kalau nunggu esok pagi itu pasti bakalan lebih mager dan pasti bakalan lebih banyak lagi kerjaan saya. Karena sehabis nyuci piring ini saya mau langsung food prep gitu ya teman-teman, karena belanjaan dari pasar itu memang belum saya food prep, belum saya bongkar, masih saya taruh di dalam kulkas, jadi saya harus gercep buat food prep. Tapi videonya sudah tayang ya teman-teman, karena itu memang sengaja saya tayangin duluan supaya nyambung dengan video saya sebelumnya. Ini cucian piringnya udah mau selesai aja ya teman-teman, memang sengaja saya percepat gitu. Ini sebenarnya punggung saya sudah terasa sakit ya teman-teman, karena
dari pagi sampai malam hari ini belum ada istirahatnya gitu. Dan ini semua kerjaan saya selesai itu sekitar jam setengah 12 malam, setelah saya juga selesai food prep ya teman-teman ya. Ini sudah selesai cuci piring. Lanjut ini saya mau sikat-sikat kamar mandinya supaya tidak licin untuk esok harinya ya teman-teman. Oke deh teman-teman, setelah ini saya mau cuci muka dan langsung tidur alias mau food prep dulu ya. See you the next video. Assalamualaikum, bye bye.